Pernahkah Anda mengenal orang yang begitu sering menipu, sehingga sepertinya tidak mungkin bertobat? Penipuan dan ketidakjujuran mungkin menguntungkan mereka, setidaknya untuk sementara, sehingga sering membuat mereka makin jahat. Namun kabar baiknya, jika Allah ingin memakai orang seperti ini secara khusus, mereka tidak berada di luar jangkauannya. Allah akan mendatangkan kesulitan demi kesulitan dalam hidup mereka untuk merendahkan hati dan membentuk mereka menjadi orang yang siap melayani Dia. Dan seringkali, mereka yang dijangkau Allah dengan cara ini justru menjadi teladan kerendahan hati dan iman bagi orang lain. Pelajaran ini membahas bagian Pentateuch yang berfokus pada salah satu penipu terbesar dalam Alkitab, yaitu Bapa Yakub. Namun kita akan melihat bahwa kitab Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai pasal 37 ayat 1 tidak hanya mengungkapkan bagaimana Yakub memang penipu, tetapi juga bagaimana Allah merendahkan dan membentuk Yakub menjadi salah satu bapa leluhur Israel yang paling dikagumi. Dalam pelajaran lain, telah kita lihat bahwa kitab Kejadian dapat dibagi dalam 3 bagian utama. Bagian pertama adalah sejarah purba, dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 9. Di sini Musa menjelaskan bagaimana panggilan Israel menuju tanah perjanjian berakar pada peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia mula-mula. Bagian kedua mengisahkan sejarah awal para bapa leluhur dalam pasal 11 ayat 10 sampai pasal 37 ayat 1. Di bagian ini, Musa menjelaskan bagaimana perjalanan menuju tanah perjanjian dipahami dengan latar belakang kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagian ketiga adalah sejarah para bapa leluhur generasi berikutnya dalam pasal 37 ayat 2 sampai pasal 50 ayat 26. Musa menceritakan kisah Yusuf dan saudara-saudaranya untuk menjelaskan masalah-masalah yang timbul di antara suku-suku Israel dalam perjalanan mereka ke tanah perjanjian. Riwayat Yakub dicatat di bagian kedua, yaitu sejarah 3 bapa leluhur Israel yang terkenal, Abraham, Ishak, dan Yakub. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Ishak terjalin dalam riwayat Abraham dalam pasal 11 ayat 10 sampai pasal 25 ayat 18, dan dalam riwayat Yakub dalam pasal 25 ayat 19 sampai pasal 37 ayat 1. Jadi, dalam pelajaran ini kita akan berfokus pada paruh kedua bagian ini, yaitu kehidupan Yakub. Pelajaran tentang Yakub dibagi dalam 2 bagian utama. Pertama, kita akan meneliti struktur dan isi bagian kitab Kejadian ini. Kemudian, kita akan melihat tema-tema utama yang Musa tekankan bagi pembaca aslinya dan bagaimana aplikasinya pada orang Kristen modern. Mari kita mulai dengan melihat struktur dan isi dari kisah Yakub. Kebanyakan pembaca Alkitab mengetahui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yakub. Namun, dalam pelajaran ini kita ingin melihat bagaimana Musa menyusun catatan peristiwa-peristiwa ini dalam kitab Kejadian. Ingatlah bahwa ketika kita membaca Alkitab, kita harus bertanya apa yang disampaikan dan bagaimana hal itu disampaikan. Dengan kata lain, bagaimana relasi antara isi dan struktur setiap perikop. Memahami relasi ini menolong kita mengenali maksud penulis Alkitab bagi pembaca asli mereka dan juga mengetahui bagaimana seharusnya aplikasi perikop tersebut dalam dunia modern kita. Perikop Alkitab yang kompleks dan panjang, seperti Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai pasal 37 ayat 1, dapat distrukturkan dengan berbagai cara. Tapi untuk tujuan kita, perikop ini akan dibagi menjadi 7 bagian utama kehidupan Yakub. Bagian pertama yang dapat disebut sebagai awal pertikaian adalah Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Di sini diceritakan pertikaian dramatis antara Yakub dan Esau, dan kelak menjadi pertikaian antar bangsa-bangsa keturunan mereka. Intensitas pertikaian ini naik turun sepanjang kisah kehidupan Yakub. Akhir bagian pertama ini ditandai dengan peralihan tokoh utama atau protagonis dari Yakub dan Esau kepada Ishak ayah mereka. Bagian kedua, Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 33 mengisahkan perjumpaan damai Ishak dengan orang-orang Filistin yang diakhiri dengan peralihan kembali kepada Ishak Esau dan Yakub sebagai tokoh-tokoh utama. Bagian ketiga menceritakan perpisahan bermusuhan Yakub dan Esau, yaitu Kejadian pasal 26 ayat 34 sampai pasal 28 ayat 22.
Bagian ini diakhiri dengan kepergian Yakub ke tempat Laban dan kaum kerabatnya di luar tanah perjanjian. Bagian keempat menceritakan masa hidup Yakub bersama Laban, yaitu dalam pasal 29 ayat 1 sampai pasal 31 ayat 55, yang diakhiri dengan kembalinya Yakub ke tanah perjanjian. Bagian kelima mencatat perpisahan damai Yakub dan Esau setelah Yakub kembali ke tanah perjanjian, yaitu Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai pasal 33 ayat 17. Kemudian cerita beralih pada masalah-masalah Yakub dengan orang Kanaan. Bagian keenam berfokus pada pertemuan-pertemuan Yakub dengan orang Kanaan dalam pasal 33 ayat 18 sampai pasal 35 ayat 15. Di akhir bagian ini, fokus beralih pada garis keturunan Yakub. Terakhir, bagian ketujuh dari kehidupan Yakub mengisahkan akhir pertikaian kedua saudara itu, yaitu dalam Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai pasal 37 ayat 1. Jumlah penafsir mengamati bahwa struktur hidup Yakub membentuk pola kiasmus, yaitu suatu struktur sastra yang bagian tengahnya diapit di depan dan di belakang oleh bagian-bagian yang saling paralel atau saling mengimbangi. Ketika berbicara tentang struktur suatu bagian dari Perjanjian Lama, Anda perlu ingat bahwa dengan sangat sedikit perkecualian, para penulis Alkitab tidak menggunakan outline dalam tulisan-tulisan mereka. Seolah-olah, sekarang saya menulis bagian pertama, sekarang bagian kedua, sekarang ketiga. Sebaliknya, kita melihat para penafsir mempelajari tulisan-tulisan tersebut untuk menemukan pola-pola yang dapat diidentifikasi. Artinya, setiap outline dihasilkan dengan menggunakan kriteria tertentu untuk menganalisis struktur dan logika tulisan. Jadi, para penafsir akan menghasilkan outline-outline yang berbeda tergantung kriteria yang digunakan. Salah satu kriteria yang dapat Anda gunakan adalah keseimbangan, atau gema, atau cerminan, atau kesejajaran antara bagian-bagian awal dengan bagian-bagian akhir. Tetapi jika Anda menemukan paralel-paralel yang lebih rinci, seperti antara bagian awal dan bagian akhir kisah Yakub, maka Anda akan melihat cukup banyak kesejajaran sehingga dapat disebut kiasmus yang disengaja. Di sini penulisnya seolah-olah berpikir, saya sudah menuliskan dengan cara ini di bagian awal. Kini saya akan menuliskan hal-hal yang berkorelasi dengan bagian awal, dan dengan menggunakan korelasi-korelasi dalam struktur seperti itu, Anda dapat membandingkan dan mengontraskan bagian-bagian yang berkorelasi tersebut. Metode ini berguna untuk memahami kisah Yakub. Bagian awal kehidupan Yakub berkorelasi dengan bagian yang kemudian. Saat Anda melihat korelasi-korelasi tersebut yang membandingkan hal-hal yang sama maupun hal-hal yang berlawanan muncul bersamaan di berbagai bagian, maka Anda dapat melihat apa yang Musa penulisnya tekankan dalam kedua korelasi tersebut. Perbandingan kesamaan dan kontras merupakan kunci untuk memahami signifikansi kiasmus. Telah kita lihat bahwa bagian pertama kisah Yakub menceritakan awal pertikaian Yakub dan Esau. Bagian ini diimbangi oleh bagian ketujuh dan terakhir, yaitu kisah akhir pertikaian mereka. Dua bagian ini bukan hanya mengisahkan pertikaian antara Yakub dan Esau, melainkan juga antara bangsa-bangsa keturunan mereka. Bagian kedua berfokus pada Ishak dan interaksinya dengan orang-orang Filistin. Bagian ini berkorelasi dengan bagian ke-6, yaitu interaksi Yakub dengan orang-orang Kanaan. Kedua bagian ini saling mengimbangi karena sama-sama menggambarkan perjumpaan yang terjadi antara bapak-bapak leluhur tersebut dengan masyarakat-masyarakat lain di tanah perjanjian. Bagian ketiga mencatat perpisahan bermusuhan Yakub dan Esau yang diimbangi oleh bagian kelima yang mencatat perpisahan damai mereka. Jelas bahwa kedua bagian ini berfokus pada dinamika dalam zaman ketika kedua saudara itu berpisah. Dan bagian terakhir, bagian keempat, mengisahkan masa Yakub saat tinggal bersama Laban. Bagian ini berdiri sendiri sebagai pusat atau engsel dari struktur kiasmus dan merupakan titik balik drama hidup Yakub. Sambil mengingat desain simetris yang mendominasi kisah ini, kita akan meneliti isi tulisan Musa dengan cara mencari kesamaan dan kontras antara setiap pasang bagian. Untuk memudahkan, kita akan mulai dari dua bagian paling luar, lalu bergerak ke tengah. Mari kita lihat lebih dulu awal pertikaian kedua saudara dalam Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 34. Bagian ini terdiri dari 3 episode sederhana yang menunjukkan bagaimana pertikaian kedua saudara kembar itu dimulai.
Episode pertama terjadi sebelum kelahiran mereka dalam pasal 25 ayat 19 sampai 23. Dicatat bahwa mereka berkelahi dalam rahim ibu mereka. Allah menjelaskan pergumulan ini kepada Ribka dalam Kejadian pasal 25 ayat 23 berikut. Dua bangsa dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Allah mengatakan, pertikaian antara Yakub dan Esau jauh melebihi pertikaian pribadi antara dua saudara. Ini adalah antisipasi pertikaian antara dua bangsa atau dua suku bangsa. Jadi, bangsa-bangsa apa yang dimaksud Allah? Kita temukan jawabannya dalam episode kedua dan ketiga dari bagian ini. Episode kedua mengisahkan pergumulan Yakub dan Esau saat kelahiran dalam pasal 25 ayat 24 sampai 26. Perikop singkat ini memberi kita identifikasi pertama dari kedua bangsa yang disinggung sebelumnya. Kejadian pasal 25 ayat 25 mendeskripsikan anak pertama, yaitu Esau, berwarna merah ketika dilahirkan. Istilah Ibrani yang diterjemahkan merah adalah admoni. Terminologi ini menggambarkan permainan kata yang halus karena berasal dari akar kata Ibrani yang sama dengan kata Edom. Kata ini mengindikasikan Esau adalah leluhur Edom. Dan kita membaca tentang bangsa kedua dalam Kejadian pasal 25 ayat 26, yaitu anak kedua dinamai Yakub yang terkenal sebagai bapa bangsa Israel. Episode ketiga mengisahkan persaingan antara Yakub dan Esau semasa muda dalam pasal 25 ayat 27 sampai 34. Dalam perikop ini, Yakub membujuk Esau untuk menukarkan hak kesulungannya dengan masakan kacang merah atau adom dalam bahasa Ibrani. Kata Ibrani ini mengulang kata yang tadi, yaitu warna merah saat Esau dilahirkan. Dan Kejadian pasal 25 ayat 30 secara eksplisit mencatat bahwa karena inilah Esau dinamakan Edom. Jadi kita lihat bahwa sejak awal Musa memberikan orientasi yang penting untuk memahami kisah yang ditulisnya. Pembaca Musa akan mengetahui apa yang terjadi antara Yakub dan Esau, yaitu bahwa pertikaian mereka lebih dari sekedar pertikaian antara dua saudara. Mereka adalah kepala dari dua bangsa, yaitu Israel dan Edom. Maka pertikaian pribadi mereka menggambarkan pertikaian antara kedua bangsa keturunan mereka. Ketika kita berpikir tentang relasi diplomatik atau titik temu politis antara Israel dan Edom, kita tahu relasi tersebut bukan relasi yang bahagia. Bahkan sejak mereka masih di dalam rahim Ribka, mereka berkelahi. Yang satu berupaya mengalahkan yang lain. Esau lahir lebih dulu, jadi dialah yang sulung. Tetapi Yakub persis di belakangnya dan ingin merebut kedudukan. Karena itulah namanya Yakub, si perebut, yang merebut, yang menggantikan. Itulah latar belakangnya. Ketika kedua saudara yang sangat berbeda temperamen ini masih sangat muda, Yakub suka berdiam dan makan di rumah di kemahnya. Sedangkan Esau suka berburu. Namun, Yakub menginginkan apa yang dimiliki Esau, yaitu hak kesulungan. Maka ia membuat masakan bagi Esau. Esau pulang dari padang, sangat lapar, lalu membuat kesepakatan bodoh dengan adiknya. Yakub berkata kepadanya, "Aku akan membuatkan masakan enak bagimu, dan kau dapat memberikan kepadaku hak kesulunganmu." Esau begitu lapar, sehingga ia menyetujuinya. Namun kemudian, ia menyadari apa yang telah terjadi, dan menginginkan berkat dari ayahnya. Yakub bersekongkol dengan ibunya, dan berpura-pura sebagai Esau. Esau adalah laki-laki maco, badannya berbulu. Maka Yakub mengenakan kulit kambing pada lengannya, dan berpura-pura sebagai Esau, dan meminta berkat dari bapak keluarga itu. Dan Ishak berkata, "Baiklah, kau akan beroleh berkat." Demikianlah hak waris Esau dicuri. Tentu saja ia dendam kepada Yakub. Maka Yakub harus pergi karena saudaranya hendak membunuhnya. Jadi ini bukan relasi yang baik antara dua saudara. Kemudian, hal ini diperkuat ketika mereka menjadi negara bangsa. Mereka saling membenci. Sejarah membuktikannya. Fokus pada Yakub, Esau dan keturunan mereka di bagian pertama ini menolong kita memahami bagian ketujuh atau terakhir, yaitu akhir pertikaian kedua saudara itu dalam pasal 35 ayat 16 sampai pasal 37 ayat 1.
Di bagian ini, Musa kembali berfokus pada Yakub dan Esau dan kedua bangsa keturunan mereka. Musa menuliskannya dalam 3 tahap. Pertama, ia mencatat keturunan Yakub dalam Kejadian pasal 35 ayat 16-26. Bagian ini memaparkan bagaimana keturunan Yakub membentuk bangsa Israel dan juga memuat catatan singkat tentang Benyamin dan Ruben, dan diakhiri dengan daftar bapak-bapak ke-12 suku Israel. Kedua, Musa menceritakan perilaku Yakub dan Esau ketika Ishak wafat dalam Kejadian pasal 35 ayat 27-29. Perikop singkat ini menceritakan bahwa Esau dan Yakub bersama-sama menguburkan Ishak. Catatan ini mengharukan jika kita ingat bahwa dalam Kejadian pasal 27 ayat 41, Esau mengancam akan membunuh Yakub begitu ayah mereka meninggal. Jadi catatan kematian Ishak menunjukkan bahwa pertikaian kedua saudara itu telah berakhir. Ketiga, Musa mencatat keturunan Esau secara terinci dalam Kejadian pasal 36 ayat 1-43. Kisah ini menggabungkan dua silsilah yang mencatat berbagai segmen keturunan Esau dan diakhiri dengan daftar raja-raja yang memerintah di wilayah Seir. Kemudian Musa menambahkan catatan dalam pasal 37 ayat 1 yang menjelaskan bahwa Yakub menetap di tanah Kanaan. Dengan mengakhiri silsilah Esau seperti ini, Musa menunjukkan bahwa meskipun pertikaian antara Yakub dan Esau telah berakhir, kedua saudara itu berpisah. Keturunan Yakub menetap di Kanaan, dan keturunan Esau menetap di Edom. Sambil mengingat bagian pertama dan terakhir dari kisah Yakub, marilah kita mendekati pusat narasi Musa, yaitu bagian kedua dan keenam, yang menceritakan interaksi bapak-bapak leluhur di tanah perjanjian. Bagian ini mengontraskan perjumpaan damai Ishak dan orang Filistin dalam Kejadian pasal 26 ayat 1-33 dengan perseteruan antara Yakub dan orang Kanaan dalam Kejadian pasal 33 ayat 18 sampai pasal 35 ayat 15. Kita akan mulai dengan bagian kedua yang menceritakan Ishak dan perjumpaannya dengan orang Filistin. Banyak penafsir yang kritis menyatakan bahwa penempatan pasal ini tidak sesuai. Kita dapat melihat bahwa bagian ini berfokus pada Ishak, bukan pada Yakub, dan peristiwanya mungkin terjadi sebelum Yakub dan Esau lahir. Tetapi bagian ini sangat penting dalam catatan Musa atas kehidupan Yakub. Perikop ini terdiri dari 2 episode yang berkaitan erat. Episode pertama menceritakan perdamaian awal Ishak dengan orang Filistin dalam pasal 26 ayat 1-11. Di sini Ishak membohongi Raja Filistin Abimelekh sehingga menyangka Ribka adalah saudara Ishak. Setelah mengetahui kebohongan Ishak, Abimelekh mengembalikan Ribka kepada Ishak, kemudian ia mengizinkan Ishak menetap di wilayah itu dan melarang rakyatnya mengganggu mereka. Episode kedua mencatat perdamaian lanjutan Ishak dengan orang Filistin dalam pasal 26 ayat 12-33. Di bagian ini Allah memberkati Ishak, tapi banyaknya kawanan kambing, domba, dan ternaknya membuat orang Filistin iri hati. Maka Ishak menghindari kekerasan dengan berpindah-pindah sumur. Episode ini diakhiri dengan Abimelekh mengakui berkat Allah atas Ishak dan mengikat perjanjian damai dengan Ishak di Beersheba. Kisah perdamaian Ishak dengan orang Filistin menekankan fakta bahwa Ishak dan kemudian Yakub, putranya, adalah penerus Abraham. Jika kita bandingkan perikop ini dengan kisah Abraham, kita akan menemukan beberapa kesejajaran. Abraham berurusan dengan seorang raja Filistin yang juga bernama Abimelekh dalam Kejadian pasal 20 ayat 1-18. Abraham menggali sumur-sumur dan tinggal di antara orang Filistin dalam Kejadian pasal 21 ayat 30 dan 34. Abraham juga mengikat perjanjian dengan orang Filistin di Beersheba dalam Kejadian pasal 21 ayat 22-34.
Musa mencatat semua perbandingan dengan Abraham ini supaya tidak ada keraguan bahwa Allah menyetujui hubungan perdamaian Ishak dengan bangsa Filistin. Ini kita akan beranjak pada bagian ke-6 kehidupan Yakub yang berfokus pada perjumpaan antara Yakub dengan penduduk Kanaan dalam pasal 33 ayat 18 sampai pasal 35 ayat 15. Konflik Yakub dengan orang Kanaan juga terdiri dari dua episode yang berkaitan erat. Episode pertama mengisahkan konflik Yakub di Sichem dalam pasal 33 ayat 18 sampai pasal 34 ayat 31. Ketika Yakub tinggal di antara orang Kanaan, Sichem anak Hemor memperkosa Dina, putri Yakub. Sebagai balasan atas kekerasan terhadap adik mereka ini, anak-anak Yakub menipu penduduk Sichem sehingga mereka percaya bahwa semua perbuatan mereka akan diampuni jika mau disunat. Tetapi ketika mereka sedang tidak berdaya setelah disunat, Simeon dan Lewi anak-anak Yakub menyerang dan membunuh mereka semua. Setelah itu, Yakub mengutarakan ketakutan bahwa orang Kanaan akan menuntut balas dan membinasakan keluarganya. Meskipun anak-anak Yakub bersikeras bahwa mereka melakukan hal yang benar, kata-kata terakhir Yakub tentang Simeon dan Lewi dalam Kejadian pasal 49 ayat 5-7 mengindikasikan sebaliknya. Dalam episode kedua, Yakub menerima jaminan Allah secara dramatis di Betel dalam Kejadian pasal 35 ayat 1-15. Dalam pasal 35 ayat 2-4, Yakub menguruskan diri dan segenap keluarganya bagi Allah dalam persiapan mendirikan mezbah di Betel. Hasilnya, kedahsyatan dari Allah meliputi penduduk Kanaan dan mereka tidak mengejar Yakub. Kemudian, setelah Yakub mendirikan mezbah di Betel, Allah berbicara kepadanya dan meyakinkan bahwa dialah penerus ayahnya. Kita melihat ini terutama dalam perkataan Allah dalam pasal 35 ayat 10-12 yang paralel dengan perkataannya kepada Ishak dalam pasal 26 ayat 3-4. Episode ini diakhiri dengan ucapan syukur Yakub untuk berkat ini. Dan seperti bagian kedua, kita melihat beberapa kesejajaran antara Abraham dan Yakub dalam pasal-pasal ini. Dalam Kejadian pasal 33 ayat 20, Yakub mendirikan mezbah bagi Tuhan di Sichem, seperti yang dilakukan Abraham sebelumnya dalam Kejadian pasal 12 ayat 7. Selanjutnya, dalam pasal 35 ayat 6-7, Yakub pindah dari Sichem ke Betel dan mendirikan mezbah di sana seperti yang dilakukan Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 8. Sama dengan bagian kedua, korelasi positif dengan Abraham ini menunjukkan bahwa Allah menyetujui konflik Yakub dengan penduduk Kanaan. Ini, mari kita melihat bagian ketiga dan kelima yang menceritakan peristiwa perpisahan Yakub dan Esau. Narasi ini berfokus pada dua kali peristiwa perpisahan mereka. Bagian ketiga menceritakan perpisahan bermusuhan Yakub dan Esau dalam pasal 26 ayat 34 sampai pasal 28 ayat 22. Dan bagian kelima menceritakan perpisahan damai mereka dalam Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai pasal 33 ayat 17. Mari kita melihat kedua perpisahan tersebut. Bagian ini berfokus pada 4 kisah tentang Esau dan Yakub yang dikisahkan bergantian untuk menunjukkan kompleksitas moral dari peristiwa-peristiwa tersebut. Pertama, pasal 26 ayat 34 melaporkan secara singkat betapa Esau mendukakan orang tuanya dengan mengambil perempuan-perempuan Het menjadi istri. Kedua, dalam pasal 27 ayat 1 sampai pasal 28 ayat 5, kita membaca narasi panjang bagaimana tipu daya Yakub berhasil meraih berkat Ishak. Dalam kisah yang terkenal ini, Yakub merebut berkat yang seharusnya milik Esau dengan menipu ayahnya Ishak. Ketika mengetahui apa yang terjadi, Esau begitu geram sehingga Ribka mengkhawatirkan nyawa Yakub. Dia mendesak Ishak mengirim Yakub ke Padan Aram untuk mencari istri dari antara kerabat mereka. Ketiga, supaya pembaca tidak bersimpati terlalu mendalam pada Esau,
Musa mencatat dalam pasal 28 ayat 6-9 bahwa Esau mengambil istri dari orang Ismail, bertentangan dengan keinginan orang tuanya. Bagian keempat dan terakhir meneguhkan pilihan Allah atas Yakub sebagai ahli waris Ishak dengan mengisahkan berkat bagi Yakub melalui mimpi di Betel dalam pasal 28 ayat 10-22. Kontras dengan narasi perpisahan bermusuhan Yakub dan Esau di bagian ketiga, bagian kelima mencatat perpisahan damai kedua saudara itu dalam pasal 32 ayat 1 sampai pasal 33 ayat 17. Bagian ini mencakup dua episode yang berkaitan erat. Pertama, kita melihat persiapan Yakub menghadapi Esau dalam pasal 32 ayat 1 sampai 32. Bertahun-tahun setelah mereka berpisah, Yakub bersiap-siap menemui Esau dengan mengirim utusan dan pemberian mendahulunya. Menurut Hosea pasal 12 ayat 5, pada malam sebelum berjumpa dengan Esau, Yakub direndahkan ketika ia bergumul dengan malaikat dan menerima berkat Allah. Kita melihat bahwa kepada Ribka telah dijanjikan bahwa Yakublah yang akan menerima berkat. Tetapi, cara Yakub meraih berkat itu, ia menipu ayahnya. Dan ketika ditanya namanya, ia menjawab, "Akulah Esau, anak sulungmu." Ia berdusta. Namun, Allah memberkati dia. Allah melipat gandakan, memberinya banyak anak, supaya janji kepada Abraham mulai digenapi. Keturunanmu akan sangat banyak seperti bintang di langit. Tapi ketika ia kembali ke tanah perjanjian, ia harus menghadapi masa lalunya. Dan pada malam sebelum berjumpa dengan Esau, ia bergulat dengan seorang malaikat dan ia ditanya, "Siapakah namamu?" Dan kali ini ia mengatakan yang sebenarnya. Ia menjawab, "Namaku Yakub," dan ia diberi nama baru, Israel. Episode kedua dalam pasal 33 ayat 1-17 mengisahkan rekonsiliasi Yakub dengan Esau. Di bagian ini, kedua saudara itu bertemu dan kemudian berpisah dengan damai. Kontras antara bagian ini dan bagian paralelnya jelas. Yakub bukan lagi penipu, melainkan tulus dan rendah hati. Esau tidak lagi ingin membalas dendam, tetapi mengampuni. Akhirnya, permusuhan di antara saudara kembar itu terselesaikan dan mereka berpisah dengan damai. Bagian ini diakhiri dengan menghilangnya Esau dari alur cerita. Kemudian di pasal 34, muncullah orang Kanaan dan latar belakang geografis yang baru. Semua ini membawa kita ke bagian keempat, bagian poros, yaitu masa Yakub bersama Laban dalam Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai pasal 31 ayat 55. Masa Yakub bersama Laban dibagi dalam 5 bagian utama. Dimulai dengan kedatangan Yakub di Padan Aram dalam pasal 29 ayat 1 sampai 14. Kemudian Laban menipu Yakub ketika menikahkan putri-putrinya dengan Yakub dalam pasal 29 ayat 14 sampai 30. Setelah Yakub menikah, dalam pasal 29 ayat 31 sampai pasal 30 ayat 24, kita membaca tentang lahirnya anak-anak Yakub, yaitu leluhur suku-suku Israel. Kemudian, untuk mengimbangi penipuan Laban dalam pasal 30 ayat 25 sampai 43, Musa mengisahkan penipuan Yakub terhadap Laban ketika ia mencari upah untuk bertahun-tahun masa kerjanya. Terakhir, dalam pasal 31 ayat 1 sampai 55, kita melihat Yakub berangkat meninggalkan Padang Aram dan suatu perjanjian damai dengan Laban. Pasal-pasal poros ini mengisahkan berbagai penipuan dan konflik, namun semua ini membawa perubahan radikal dalam diri Yakub. Jika kita membaca kisah Yakub dalam Kejadian pasal 25 sampai pasal 37, tampak serangkaian perubahan yang mengesankan dalam hidupnya. Dia mulai sebagai penipu, kemudian ia mendapat wahyu anugerah yang indah dari Allah. Allah tidak menyinggung penipuan yang dilakukannya, melainkan memperbaharui semua janji Abraham kepadanya, dan Yakub membuat kesepakatan dengan Allah. Jika Allah menepati janji-janji itu, ia akan berbagi berkatnya dengan Allah.
kesepakatan yang luar biasa. Sebab Allah menepati janjinya ketika Yakub berjumpa dengan orang yang lebih licik daripada dia, yaitu Laban. Dan ketika Yakub merasakan berkat Allah dalam hidupnya, jelas ia semakin percaya dan berharap kepada Allah, setidaknya secara minimal. Sehingga ketika Allah menyuruhnya pulang, ia bersedia taat. Akhirnya, si penipu, si pembuat kesepakatan, dikalahkan ketika ia mendengar kabar bahwa saudaranya datang membawa banyak orang bersenjata. Kemudian Yakub yang kalah diselamatkan ketika Allah datang, dan Yakub berkata, "Berkatmu lah yang harus kudapat, bukan berkat ayahku, bukan berkat Esau, berkatmu." Maka dengan cara ini, ia diubahkan menjadi seorang yang bersedia dan sanggup percaya kepada Allah, dan tidak lagi menjadi manipulator yang mengerjakan segalanya demi dirinya sendiri. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.